Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ada panggilan dari langganan yang memakai pompa Boster Shimizu 230. Jadi ini jadikan Boster mengambil dari tandon yang di atasnya persis 1 meteran. Kendalanya ini katanya tekanannya semakin lemah. Ini sudah terpasang sekitar 2 tahunan. Saya cek apakah inputnya yang kena kerak atau keluaran instalasi keluaran yang penuh kerak. Ini resiko memang memakai air sumur ya, seperti ini daerah sini lama-lama instalasinya itu berkerak. Kemudian saya pastikan ini karena model pompa sumur dangkal yang tipe rotari, itu kemungkinan aus ya, impeller dan tutupnya sekaligus rumahnya. Jadi harusnya suaranya itu denging ya. Ya memang ini ada pemakaian ya, tapi harusnya masih ada denging. Ini hampir halus. Kemungkinan aus ya ini. Karena pompa ini kelebihannya punya hisapan gitu. Kenapa saya tidak pakai yang model impeller sentrifugal? Karena impeller sentrifugal itu inputnya ke mesin tidak boleh tekor. Kalau tekor ngorok. Makanya biasanya pakai di model semi jet. Makanya keluarannya juga dicekik gitu teman-teman. Ini harusnya ya memakai model semi jet. Satu, suaranya supaya halus. Yang kedua, tekanannya lebih kencang. Tapi ini adalah pompa sumur dangkal yang terbesar wattnya setahu saya. Pemiliknya ini ingin yang lebih besar dari ini, setahu saya tidak ada. 230 ini yang paling besar ya untuk tipe sumur dangkal. Tapi kalau merek lain mungkin Sanyo ada ya sampai tipe 500 gitu. Tapi ya suaranya itu teman-teman semakin denging untuk model ini, berarti itu masih rapat dan tekanannya kencang. Harusnya karena ini menghisap tandonnya, yang dihisap itu 0, daya hisapnya 0, malah plus ya, mendapatkan dari atas gini. Itu harusnya ya tetap denging selama input dan outputnya itu sebanding, atau maksud saya outputnya itu lebih besar, itu harusnya denging. Ini sepertinya tidak denging dan sangat kecil di kerannya. Coba nanti saya cek, saya buka di inputnya itu, blendersnya kita buka, apakah memang kecil beneran keluarannya dari tandon, atau memang ada keausan atau instalasinya yang semakin tersumbat. Pressure switch ini settingan dari pabrik, on 1,8 kg per cm persegi, off-nya 2,4 ya. Itu setara dengan pompa jet pump. Tapi ya tetap harus kita naikkan, karena apa? Daya hisapnya tidak terpakai lagi, maka keluarannya maksimal. Karena kan rancangannya sebenarnya pompa sumur. Itu yang mungkin banyak yang gagal paham, dikira mengencangkan otomatis pada pompa seperti ini, ajaran yang sesat. Kalau kita pahami secara teknis konstruksi, pompa ini kan rancangannya untuk menghisap sumur, makanya pabriknya merancang off-nya hanya 2, berapa tadi 4 ya. Ketika yang dihisap itu lebih rendah atau bahkan ini plus ya dari atas, otomatis kan keluarannya semakin besar, tekanannya semakin tinggi, maka ya boleh kita naikkan gitu teman-teman. Jadi patokan dari pabrik jangan dipakai karena pemahaman yang salah gitu teman-teman. Rancangannya pompa sumur terus dijadikan booster, itu yang menjadi masalah. Akhirnya muncullah fenomena yang umum itu, otomatis cetak-cetek. Terus akhirnya ada menyarankan pakai tabung 19 liter dan sebagainya, mengatasi masalah. Iya bener, karena itu debitnya menjadi besar. Tapi kalau normalnya memakai pompa ini sebagai pompa sumur, itu pabriknya udah ngitung ya segitu cukup ya teman-teman, tabung udaranya itu ya kurang sedikit ya, kurang besar. Tapi pabriknya itu merancang pompa ini untuk pompa sumur. Katakanlah gini ya, kalau dihisapkan normal, pompa ini menghisap kedalaman sumur 8 meter, keluarannya sambil 20 liter per menit gitu ya. Tapi begitu menghisap dari tandon ini, keluarannya jadi 40 liter per menit. Itu yang jadi masalah, itu yang mungkin tidak dipahami. Akhirnya membuat otomatisnya cepat off gitu, cetak-cetek namanya gitu. Nah ini mulai ditutup, ini ada kerannya tertutup. Apakah bisa mati otomatis? Ini masih ada yang bersihkan kamar mandi, saya nunggu mau saya bongkar. Ini harus saya pasang ini keran kontrol ya di sini. Kita tambah stop keran itu nanti, bukan stop keran induk, nanti kita tambah stop keran di elbow
atasnya ada keran kontrol gitu untuk melihat berapa kencang sebelum masuk ke instalasi. Ini perlu ya untuk membuktikan ya, pakai uji coba mana. Ini suaranya ketika sudah mulai pemakaiannya tertahan ya, keluarnya kita memang dingin. Tapi harusnya karena pemakaian satu keran itu pastinya lebih tinggi keluarannya, ini itu berlebih masian ya, harusnya dingin. Dan saya cek kecil ini di sini yang dekat pompa, kayak nggak ada pompanya gitu ya. Oke, kita tunggu apakah bisa mati. Kita perlu saya off-kan dulu ya kerannya. Oh bisa. Ketika tabungnya sudah penuh air atau jebol itu membrannya, tekanannya masih tinggi, kemungkinan debitnya ini yang berkurang. Mudah-mudahan bukan dari ini ya, keausan ini. Kita tes dulu nanti inputnya teman-teman sebelum masuk mesin, apakah tersumbat. Ini harusnya kita bikin 1 in semua teman-teman, masuk ke mesin diperbesar, kalau bisa lebih besar ya, 1/4 atau 2 in nggak masalah, supaya apa, benar-benar maksimal kerja pompa ini. Pompa saya matikan, nah, saya hidupkan seperti apa. Waternya ini salurannya, ini instalasinya sudah semakin mengecil. Oke, kita colokan. Benarkah nggak ada pemakaian? Ya, ini sudah saya buka teman-teman, ternyata inputnya yang buntu ya, apalagi habis dikuras nih, mungkin nyumbat. Coba saya ketok-ketok aja di tikungan-tikungan. Nah, ini inputnya segini, yang bikin parah ini inputnya, ini kecil banget ya. Oke, saya ketok-ketok aja di tikungan-tikungan. Ini saya ketok-ketok, semakin mampet. Nah, kemungkinan di sini biasanya di stop keran ngumpulnya. Coba saya buka stop kerannya, tapi ini banjir ya, saya tutup dulu, nanti kita sogok aja langsung waktu buka, nanti biar nggak nyiprat-nyiprat kemana-mana. Oke teman-teman, tidak perlu saya tunjukkan ya untuk proses selanjutnya, sudah tahu penyebabnya. Jadi penyebab itu lebih penting. Mencari penyebab itu jauh lebih penting. Penyebabnya itu inputnya ya, insya Allah ini inputnya yang bermasalah, inputnya tekor. Ini tadi saya buka untuk yang kurasan aja ngerojok sekali. Wow, dah apa ini mau saya ganti, nanti ganti 1 in full gitu. Ini mau saya habiskan dulu atau saya sogok dari atas dulu nanti. Sepertinya buntunya malah dari atas ini. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.